wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Al-ahdas isnani. Hadas itu ada dua. Yang pertama asghar, yang kedua akbar. Ada hadas kecil asghar, ada hadas akbar, yaitu hadas besar. Fal asghar, adapun hadas kecil, ma aujabal wudu, apa-apa yang diwajibkan untuk wudu, itu hadas kecil. Tapi kalau akbar, ma aujabal ghusl, apa-apa yang diwajibkan untuk mandi. Jadi gini, ada bedanya najis dengan hadas. Beda ya, najis dengan hadas. Contoh, saya kencing. Setelah saya kencing berarti saya ini kena hadas kecil apa hadas besar? Hadas kecil. Nah, cuma kencing saya ini hadas apa najis? Najis. Paham ya? Paham. Jadi beda antara hadas sama najis, beda. Kalau najis itu bendanya. Ini air seandainya kena najis, maka hukumnya najis. Ini namanya najis. Tapi kalau kita kencing atau kita berak, ya, beraknya itu najis, kotornya itu najis. Sedangkan kita itu namanya hadas, hadas kecil. Hadas kecil contohnya kencing, ya, itu kencing, ya, itu hadas kecil. Atau maaf, berak. Kadang orang mengatakan berak itu hadas besar, keliru. Berak itu hadas kecil. Hadas kecil apa-apa yang diwajibkan untuk wudu, itu hadas kecil. Jadi kalau kena hadas kecil maka tidak wajib untuk mandi. Jangan nanti kita kencing terus, oh saya ini hadas besar, nanti mandi terus ya katuun nanti ya, katuun. Tidak bisa orang melakukan sholat jika ada dua hadas ini, hadas kecil atau hadas besar. Jadi harus betul-betul bersih, harus betul-betul bersih. Karena Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih, Allah itu suci, maka tidak bisa menerima kecuali hal-hal yang bersih atau yang suci. Kalau akbar, hadas besar, seperti khurujul mani, keluar mani, maka kita sebelum sholat diwajibkan untuk mandi. Atau haid, setelah suci dari haid, ini hadas besar, maka sebelum sholat kita mandi dulu baru sholat. Suci dari haid kita mandi dulu baru sholat. Sudah ya pembahasan hadas besar yang diwajibkan untuk mandi. Sudah pembahasan yang membatalkan wudhu juga sudah. Aurat, sekarang aurat. Al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4. Auratur rajul mutlaqan wal amah fis shalah ma baina surra wa rukbah. Jadi auratnya saya perinci. Auratnya perempuan itu, auratnya perempuan di luar sholat, auratnya perempuan di luar sholat. Menurut pendapat yang sahih, auratnya perempuan di luar sholat, bukan di dalam sholat. Auratnya perempuan di luar sholat, mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, auratnya itu mulai atas, mulai sini sampai sini. Seharusnya. Loh Bib, sekarang ini kan masa harus cadaran semua Bib? Nah, ada pendapat tidak apa-apa. Ada pendapat tidak apa-apa. Harus tertutup. Rambutnya juga tertutup. Kudungan, anggapannya kudungan tidak apa-apa. Lebih baik kalau panjenengan ingin menjaga aurat, lebih baik kudung yang syar'i. Maaf seperti ibu ini, ya, atau banyak ya ini kudung syar'i ini banyak. Jangan sampai jangan sampai kelihatan bentuk tubuhnya. Kata Rasulullah,
sama aja kalau ada perempuan memakai baju, ada perempuan yang memakai baju sedangkan dia terlihat bentuk tubuhnya sama seperti dia telanjang. Sama seperti dia telanjang. Kadang kan maaf, ketat semua, ketat ya percuma. Percuma ya. Percuma. Aslinya ada YouTube ini lebih resmi aslinya ya. Iya lah. Kan biasanya saya ini agak geradakan orang kena YouTube ini agak resmi. Makanya agak resmi. Orang yang tanya berkurang orang. Tak apa-apa. Iya. Jadi gitu ya. Kalau seandainya Beb, saya mau memakai cadar, ya enggak apa-apa. Silakan. Saya enggak pakai cadar, ya enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai buka kerudung. Ya, jangan sampai buka kerudung atau jangan sampai kita mempunyai anak perempuan, jangan sampai terlihat bentuk tubuhnya ya. Yang rapi enggak apa-apa. Saya kasih contoh. Perempuan itu Pak, Bu, kalau dijaga, perempuan kalau dijaga itu pasti lebih mahal. Perempuan itu kalau dijaga pasti lebih mahal. Tapi kalau perempuan tidak dijaga, pasti dia akan lebih murah. Kalau ada ikan di pasar, itu yang megang itu orang murahan. Kalau ke pasar itu yang megang sudah mungkin 100 orang. Ini berapa ikan Ibu? Oh 12.000, ditaruh lagi kemahalan. Diambil lagi, ini berapa ikannya Bu? 200.000, taruh dapat 12.000. Datang lagi satu orang, ini berapa Bu? Oh 12.000, kemahalan. Sudah banyak yang megang tangan ini. Tapi kalau ikan itu ditutup, dikasih plastik yang mahal, sampai masuk maaf atau Carrefour atau Giant atau swalayan yang bagus, kira-kira yang megang itu orang pasaran atau orang-orang yang kaya? Orang yang kaya. Orang yang berduit baru beli ikan di Carrefour. Nah mungkin kalau orang tidak berduit tidak beli ikan di Carrefour. Yang megang orang kaya. Sama seperti kalau kita punya anak, kita jaga auratnya dia, maka yang melamar dia insya Allah laki-laki yang baik. Tapi kalau aurat tidak dijaga, ya wis digonceng orang lagi banyak sudah. Wis digawe mayoran ya, digawe mayoran. Auratnya perempuan semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oh saya tidak bisa cadaran, tidak masalah. Tutup yang baik sekiranya tidak terlihat bentuk tubuh ya, sekiranya tidak terlihat bentuk tubuh. Apalagi yang masih muda. Ya, apalagi yang masih muda. Kalau auratnya perempuan di dalam sholat, semua anggota tubuh, auratnya perempuan di dalam sholat, semua anggota tubuh kecuali wajah dan kafain, telapak tangan. Kalau di dalam sholat, wajah dan telapak tangan. Di dalam sholat semua tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya ibu-ibu kalau dalam sholat diperhatikan rambutnya, jadi ditutup. Kalau bisa pakai penutup, ya kan banyak contohnya seperti ibu ini atau penutup, ya penutup. Itu kalau auratnya perempuan di dalam sholat. Auratnya laki-laki di dalam sholat dan di luar sholat sama. Auratnya laki-laki di dalam sholat dan di luar sholat sama. Auratnya laki-laki di dalam sholat dan di luar sholat ma baina surra wa rukbah, antara pusar dan lutut. Ma baina surra wa rukbah, antara pusar dan lutut, itu auratnya laki-laki. Cuma kalau laki-laki dalam sholat pakai itu ya kurang pantas, kurang pantas ya. Ada laki-laki mungkin, oh saya kan auratnya dari pusar sampai lutut, Jumatan tidak pakai baju, ya, mungkin seandainya cuma sarungan tok, pantas apa tidak dilihat? Tidak pantas. Terkadang kalau kita mau menemui ulama atau kita mau menemui pejabat,
Wah, pakai minyak wangi yang wangi, pakai baju yang mahal. Mau ketemu siapa? Mau ketemu pejabat. Mau ketemu siapa? Mau ketemu satu ulama yang soleh. Cuma ketika menghadap Allah, wah, mampu terong kan gitu ya. Mampu jangan asem kan gitu. Imam Ali itu, Sayyidina Ali, Al-Imam Ali bin Husain bin Sayyidina Ali wa Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Jadi cicitnya Rasulullah itu kalau sudah wudhu mau sholat, ihmar wajhu, wajahnya menjadi merah, Ditanya, ya Imam, kenapa wajahmu setiap wudhu kok merah? Terus badanmu kok bisa gemeter gini, kok bisa? Katanya Imam Ali, saya begini nih karena saya mau sholat dan saya ingin menghadap kepada Allah. Kalau sudah saya menghadap sama Allah, hati saya nyambung kepada Allah, dan otomatis saya nyambung kepada Allah. Saya takut sholat saya tidak diterima. Sampai wajahnya merah. Beda sama kita ya. Kadang mau sholat sih rebutan ruku kadang. Itu auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut. Auratnya perempuan, auratnya amah. Amah itu budak perempuan. Amah itu budak perempuan. Dulu itu ada perbudakan. Di zaman Nabi itu ada perbudakan. Jadi budak itu seperti pembantu. Budak itu seperti pembantu, bukan seperti pembantu ya. Budak itu yang kita miliki. Maaf, budak itu boleh dikumpuli. Budak itu boleh? Iya, budak itu boleh dikumpuli. Budak itu kita suruh apapun kita anu. Jadi ada saya laki-laki, saya punya budak, saya boleh kumpul dengan budak saya. Saya boleh kumpul dengan budak saya. Sedangkan di Arab dulu, bukan di Arab, di seluruh dunia itu perbudakan dulu ada. Loh, berarti Islam memperbolehkan perbudakan. Nabi mau melarang perbudakan itu susah. Ketika turun ayat khomer, Nabi mengatakan khomer langsung tidak boleh. Langsung umat Islam di waktu itu berhenti khomer. Ketika Nabi melarang zina tidak boleh. Langsung otomatis umat Islam berhenti zina. Nah, Nabi mikir kalau perbudakan langsung tidak diperbolehkan, maka banyak orang yang keluar dari Islam. Karena budak itu sangat-sangat disenangi orang-orang jahiliyah dulu. Akhirnya Nabi mempunyai satu cara. Seandainya orang bersalah atau melakukan begini, maka hukumannya membebaskan budak. Seandainya ada orang puasa kumpul sama istrinya, dia sampai kumpul sama istrinya, bagaimana cara nebusnya? Cara nebusnya memperbebaskan budak. Jadi tambah lama perbudakan habis. Sampai sekarang di dalam Islam pun tidak ada perbudakan. Jadi tidak langsung dihabiskan sama Rasulullah, cuma dengan kalau kamu melanggar ini maka bebasnya idku raqabah, perbebasan budak. Kalau melanggar ini maka balasnya dengan idku raqabah, membebaskan budak. Auratnya budak, cuma tidak ada sekarang ya. Auratnya budak itu budak perempuan, mabaina surra wa rukbah. Auratnya budak perempuan itu antara pusar dan lutut, sama seperti laki. Budak perempuan itu auratnya pusar dan lutut. Lutut ya. Budak itu bisa didapati dengan peperangan. Salah satu yang mendapatkan budak itu Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah. Iya, Sayyidina Husain. Jadi ketika peperangan di zamannya Sayyidina Umar, ketika peperangan Persia, orang Persia itu wanitanya paling cantik seluruh dunia. Bukan orang Arab ya, cuma orang Persia. Orangnya orang Persia. Orang Persia itu wanita yang paling cantik sedunia. Jadi sampai sekarang pun orang-orang Persia itu paling cantik sedunia, ya, bukan orang Arab. Mungkin peranakan antara Arab dengan Barat mungkin ya. Jadi paling cantik sedunia. Nah, ketika zaman Sayyidina Umar bisa menguasai Islam sepertiga dunia. Itu
dia perang, Sayyidina Umar perang ketika Persia kalah. Persia itu punya 3 putri. Persia itu punya 3 putri dan cantik-cantik semua. Putrinya cantik-cantik semua. Akhirnya ketika pulang dari peperangan, 3 putri Persia dihadiahkan. Yang pertama dihadiahkan kepada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Yang kedua dihadiahkan kepada Muhammad bin Abu Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga dihadiahkan kepada Husain bin Ali, Sayyidina Husain, anak Sayyidina Ali. Jadi 3 perempuan putri ini dihadiahkan kepada anak-anak Sayyidina Umar, anak Sayyidina Abu Bakar, anaknya Sayyidina Ali, yaitu Sayyidina Husain. Lah, dari Persia itu sama Sayyidina Husain tidak dijadikan budak, cuma dibebaskan dan dikawini. Akhirnya alhamdulillah menurunlah sampai sekarang habaib. Nah, habaib itu dari Persia, dari ibu Persia itu. Dari Sayyidina Husain itu kawin dengan ibu Persia itu, mempunyai anak namanya Al-Imam Ali Zainal Abidin, yang katanya tadi itu wajahnya kalau wudhu wajahnya menjadi merah. Al-Imam Ali Zainal Abidin itu dari perbudakan dulu. Ketika Islam, Nabi tidak langsung menghilangkan perbudakan, cuma dikurangi sedikit-sedikit dengan kalau bermasalah kumpul sama istrinya ketika Ramadan, cara membalasnya apa? Dengan membebaskan budak. Atau ketika dia berjanji sampai banyak. Atau ketika dia bersalah, banyak. Ada pertanyaan? Tak minum kopi kalau gitu ya. Iya, maksudnya kita ini harus teliti ya, kebiasaan itu harus teliti. Ngambil ruku yang pas. Kalau beli ruku itu beli ruku yang pas. Kalau masalah ini ada khilaf. Kebanyakan kan ditaruh sini. Nah, ini ada khilaf. Ada pendapat yang mengatakan tidak apa-apa. Cuma kalau bisa ditutup sinanya. Ada yang tutupan itu, kalau bisa nyari yang itu. Iya, maksudnya kan kalau itu kan ini ada khilaf, masih ada perbedaan pendapat. Tapi kalau yang lain hati-hati. Contoh seperti kita sholat kita pakai celana levis, baju kita ketat. Maaf ya, sampai kelihatan bokongnya, batal. Kan kebiasaan gitu, bajunya levisnya agak itu kan kebuka auratnya akhirnya kebuka auratnya. Enggak, sujud itu kan anggota sujud itu hanya ini sama kaki. Jadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hidung ini bukan. Ini pendapat banyak mengatakan jadi hidungnya harus nempel gitu. Enggak. Jadi ini, yang penting ini kan. Dan ini pun jangan sampai terlalu diteken. Kebanyakan ada orang kalau enggak saya tekan, enggak sah, enggak. Yang penting kalau ada kapas, sekiranya kena kapas itu seandainya agak sekiranya kapas itu diteken dikit, kan kapas kalau diteken kan sudah selesai. Enggak perlu sampai diteken, digosek-gosek, enggak perlu ya. Enggak perlu. Kadang kan banyak sampai digosek-gosek sampai hitam. Ya bukan gara-gara ini, orang itu bukan gara-gara ini. Ya. Itu hanya anggota. Bahkan maaf, seandainya ada kotoran di depan kita, kita sujud dan tidak kena kotoran itu sah sholatnya. Asal tidak kena. Beda lagi kalau ada kotoran ayam kita sujud di depannya, kena ya. Akhirnya jadi bumbunya sate ya. Gitu.
Saya buka hadis ya. Saya buka hadis. Saya kasih satu amalan. Kalau minum itu sunnahnya itu begini. Air. Sunnahnya itu 3 kali. Jadi ketika minum kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu sunnahnya. Selama ada air itu ketika kita minum, selama air ada dalam perut, insya Allah kita dijauhkan dari maksiat. Selama air ada dalam perut, insya Allah kita dijauhkan dari maksiat ya. Loh enggak apa-apa, yang banyak enggak apa-apa. Ketika satu teguhan itu yang banyak enggak apa-apa. Bukan maksudnya dikit-dikit gini enggak apa-apa yang banyak. Tapi kan biasanya enggak sudah ya, kalau sudah ngelak sudah wis repot. Iya, enggak apa. Maksudnya kan satu teguhan, satu minum bukan dicicip-cicip gitu. Tapi kan saya kan nyontokan kopi. Kalau kopi saya minum ya. Sama gelas. Sama. Kalau kopi itu minumannya syurbus solihin. Kopi itu minumannya orang-orang soleh. Jadi yang pertama kali menemukan kopi itu Abil Hasan Asyadili, insyaallah. Yang pertama kali yang membuat kopi itu Abil Hasan Asyadili, insyaallah itu. Jadi manfaat kopi itu dulu sama orang-orang soleh buat zikir. Kopinya bukan ini, kalau ini kan sudah campuran ya. Kopi hanya kopi hitam dulu. Karena kalau sudah kopi itu, kalau sudah kena kopi, orang-orang soleh itu berzikir, dia sampai lupa, sampai subuh, supaya kuat. Nah, sampai ada satu perkataan ulama dulu ya, sampai ada satu perkataan, barang siapa yang minum kopi dan di perutnya ada astarul gahwa, masih ada bekasnya kopi, maka lam yas'al malaikat tidak bertanya. Karena apa? Pasti dia orang soleh. Orang dulu, sekarang beda. Ya beda. Langsung hadis ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajar Al-Qur'an. Karena apa? Karena Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi umat Islam. Jadi sebelum Anda belajar apapun, diharuskan bagi anak-anak kita harus belajar Al-Quran dulu. Jadi jangan macam-macam belajar fikih, jangan belajar ini dulu, Al-Quran dulu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Makanya dikatakan orang yang paling baik itu adalah orang yang mengajar anak-anak kecil pertama. Karena itu susah-susahnya anak ya, atau susah-susahnya orang. Seseorang itu akan diangkat sama Allah derajatnya yang pertama sebab ilmu. Yang kedua dengan takwa. Kalau ada berdua ini, maka dia akan melejit. Pasti derajatnya betul-betul diangkat sama Allah. Ada satu syair berkata, man lam yadzuq dulla ta'allum sa'atan tajarra dullal jahli tula hayati. Siapa orang yang tidak pernah merasakan susahnya mencari ilmu, maka dia akan merasakan tajarra dullal jahli tula hayati. Maka dia akan merasakan bodohnya
sampai dia mati, tula hayati, sampai dia mati. Jadi kalau kita tidak pernah semasa kecilnya kita tidak pernah merasakan susah mencari ilmu, kita akan merasakan hina sampai kita akan mati. Itu pasti sudah. Itu pasti. Bukan hanya ilmu akhirat, ilmu dunia pun penting. Ya, ilmu dunia pun penting. Wa man fatut ta'lim waqta syababi fakabbir alaihi arba'ani wafati. Kalau ada pemuda yang tidak mau belajar ilmu, fakabbir alaihi arba'ani wafati, maka takbiri 4 kali. Maksudnya lebih baik mati. Kalau ada pemuda yang tidak mau belajar ilmu, maka lebih baik mati. Hayatul fata wallahu bil ilmi wa tuqa illam yakuna la'tibari dzati. Kehidupan manusia hanya 2. Berilmu dan bertakwa. Manusia ini hanya 2, berilmu dan bertakwa. Illam yakuna, jika tidak ada dua-duanya, la'tibari dzati, maka tidak dianggap oleh manusia, bahkan oleh Allah pun tidak dianggap. Ya, harus 2. Saya kasih contoh. Saya kan cerita ilmu dunia aja, ilmu dunia. Kalau orang jadi dokter sama orang yang tidak belajar, mulian mana? Mulia orang yang jadi dokter. Ada orang lebih-lebih jadi ulama, lebih-lebih jadi ulama ilmu akhirat, maka dia akan mulia. Beb, saya tidak mau, beb, anak saya mau jadi kiai, beb, sudah kebanyakan kiai, beb, tidak masalah. Mau jadikan dokter tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai tidak mendapatkan pendidikan. Jangan sampai tidak mendapatkan pendidikan. Ya, eman ya. Kalau punya anak, man dha'a fis shighar dha'a fil kibar, kata Habib Ali Habsyi. Kalau kita tidak memperhatikan anak kita ketika masih kecil, nanti dha'a fil kibar, maka kita akan kehilangan anak kita ketika dewasa. Kalau sudah mulai kecil tidak kita didik anak kita, dha'a fil kibar, nanti ketika dewasa kita akan hilang. Mereka akan berani membangkang kepada kita, mereka akan berani mendolimi kita, mereka tidak mau mendengar omongannya kita karena dha'a fis shighar, karena kita tidak memperhatikan anak kita ketika masih kecil. Ya, makanya ketika kandungan pun kita wajib memperhatikan. Makanya kenapa ada neloni, ada mitoni. Ini kan mendoakan supaya anaknya jadi anak soleh. Ketika sudah di dalam kandungan, ketika sudah menggendong pun, kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Ya, jangan ketika gendong ojo dikei lagu pop ya. Nanti tutupin botolmu ya, akhirnya repot. Kasih sholawat. Ya, ketika gendong cucu atau gendong anak, beb, anak saya sudah kurang pinter, beb, ya cucunya pinter kan, cucunya pinter kan. Lebih-lebih ilmu akhirat, lebih-lebih ilmu akhirat. Saya tidak membandingkan ya, kita kasih contoh aja. Kalau ada ulama yang meninggal, ulama orang soleh yang bertakwa yang meninggal, beda dengan pejabat. Kalau pejabat meninggal, selesai ceritanya. Kalau ulama, manfaatnya sampai sekarang. Maaf ya, seandainya haulnya pejabat, Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, atau yang lain, itu masih lebih banyak haulnya Kiai Hamid. Padahal anggapannya mungkin Pak Karno pahlawan nasional, cuma dia ilmunya ilmu akhirat. Cuma kalau Kiai Hamid atau ulama lain ilmunya dia ilmu dunia. Kalau Kiai Hamid ilmu akhirat. Manfaatnya pun sampai sekarang. Intinya tidak harus semua orang harus berjalan kepada ilmu akhirat. Ilmu akhirat wajib. Mulai kecil dikasih ilmu akhirat wajib. Ketika nanti mau dijadikan dokter terserah, mau jadi insinyur terserah. Kalau mau jadi ulama ya perkuat ilmu akhirat ya. Ilmu akhirat. Lebih saya sudah tua, apakah saya wajib untuk belajar? Wajib untuk belajar. Bukan sudah tua terus berhenti, wajib untuk belajar. Minal mahdi ilal lahdi. Orang itu belajar mulai dia masih kecil, mulai dia masih di kandungan, itu sudah dipelajari. Saya mempelajari orang tuanya. Kalau sudah besar maka dia wajib belajar sendiri. Minal mahdi ilal lahdi, sampai ke kuburan. Kita sudah tua, maaf ya. Bu Sri ini berapa umurnya? Sudah tua semua, ada 40, ada 50, bahkan ada yang 60, wajib belajar.
wajib belajar. Kita tidak tahu. Duduknya kita pun ini fadilahnya sudah besar. Duduknya kita fadilahnya sudah besar. Lanjut ini ya. Oh, tidak ada pertanyaan ini modelnya. Oh enggak, ya belajar aja. Kalau kita tidak tahu hurufnya, ya kita harus belajar alif ba ta-nya. Kalau sudah alif ba ta-nya, tajwidnya, makharijul hurufnya lebih bagusnya bagaimana? Loh, saya sudah tua, Bib, ya enggak perlu apalan sampean. Kalau apalan Al-Qur'an ya diamui bojone kok apalan to. Wae masak apalan Qur'an ndak. Kalau saya sudah tua, saya sudah kebabas ini. Ya kalau kepingin anaknya mau hafalan Quran, mau tahfidz, ya anaknya tahfidz kan gitu. Kalau ibu-ibu sudah tua ya belajar Al-Quran, baca aja. Cuma jangan lupa setiap hari, jangan lupa amalnya para salaf, amalnya para kiai dulu atau habib-habib dulu, jangan lupa dengan Yasin. Pokoknya satu hari itu jangan lupa dengan Yasin ya, jangan lupa dengan saya Yasin. Oh enggak ada. Orang membaca Al-Quran dengan salah dan dengan tidak sengaja enggak ada dosa. Bahkan yang nyimak kalau dia salah harus dibetulkan ya, harus dibetulkan. Kalau salah beda lagi, kalau salah dibuat bercanda, salahnya dibuat bercanda ya dosa. Salahnya dibuat bercanda. Kalau kita salah membaca Al-Quran, kan ada yang pendapat, saya ini kalau membaca Al-Quran takut salah nanti dapat dosa, ya enggak. Kan kita mungkin tidak bisa makharijul hurufnya, tidak bisa. Apa? Iya, makanya kalau kita kan salahnya tidak disengaja. Kalau kita bisa mengucapkannya, cuma kita tidak mau mengucapkan itu, ya berarti kita dosa. Kita dosa, ya. Tapi kalau kita makharijul hurufnya kurang tepat atau saya kurang bisa membaca, kita sambil belajar, tidak ada salah, tidak ada dosa, kan namanya belajar. Namanya belajar. Ada banyak juga anak kecil-kecil kemarin ya. Alhamdulillah. Iya sampai anu kenal. Iya, alhamdulillah. Untung banyak anak kecil. Iya. Iya, enggak apa. Iya. Terawih. Terus sama-sama dekatnya. Terus lebih afdalnya mana? Kalau di masjid kan banyak. Ya, lebih afdal di masjid. Sama-sama dekatnya lebih afdal di masjid. Sama-sama dekatnya lebih afdal di masjid. Makanya kalau ada orang ya bukan keliru ya, kurang kalau ada masjid terus dia bikin musola, ya kurang. Oh iya di masjid. Di masjid lebih afdol di mana-mana. Seandainya musola pun lebih afdol di masjid. Karena satu masjid kita bisa iktikaf. Makanya kayak gini nih kita niatkan iktikaf. Nawaitul iktikaf madumtu fihi lillahi ta'ala. Niatnya iktikaf ya. Saat ini kita di masjid kan. Ini masjid ya. Nawaitul iktikafa madumtu fihi lillahi ta'ala. Madumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikafa, saya niat i'tikaf madumtu fihi lillahi ta'ala. Madumtu selama saya masih di sini, fihi di dalam masjid ini lillahi ta'ala, karena Allah SWT. Tidak bisa bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia aja. Tidak bisa bahasa Indonesia terserah, bahasa Inggris tidak apa-apa. Nawaitul i'tikafa, iya i'tikaf gitu aja tidak apa-apa. Nawaitul i'tikaf, i'tikaf
Nawaitul i'tikaf madumtu fihi lillahi ta'ala. Madumtu. Itu niatnya i'tikaf ya. Seandainya tidak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia, saya niat i'tikaf, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa kan Al-Quran. Mengkhususkan. Gini, maaf itu tidak saya sebutkan. Ada satu golongan gitu, karena masuk YouTube tidak saya sebutkan ya. Ada satu golongan gitu, namanya taksis. Tidak boleh kita ini Fatihah terus, tidak boleh gini nih tidak boleh. Tidak boleh Yasin terus, harusnya baca Al-Quran. Tidak boleh Yasinan, tidak boleh Maulidan. Nah, saya punya guru pernah digitukan. Jadi ketika dia berdebat sama satu golongan itu, tidak boleh mentaksis, harusnya tidak boleh mengkhususkan, harusnya semua Al-Quran dibaca. Tidak boleh Yasin, tidak boleh Fatihah aja, harusnya semua Al-Quran dibaca. Akhirnya guru saya tidak jawab. Guru saya hanya ngomong gini, kamu punya pengajian? Iya, saya punya pengajian. Oh ya wes, saya hadir di pengajian. Oh ya wes, siap, saya hadir di pengajian. Akhirnya guru saya hadir di pengajian sama orang yang berpendapat itu, maksudnya orang golongan itu. Ketika pengajian, ketika selesai, orang itu mengucapkan, mari ya selesai Al-Fatihah. Langsung guru saya ngomong, kenapa kok Al-Fatihah? Kenapa kok enggak Al-Baqarah aja? Berarti kamu mengkhususkan. Diam langsung dia. Loh kalau Al-Baqarah kepanjangan gini. Enggak. Loh kenapa kok Al-Fatihah? Kata guru saya. Harusnya kamu kan berarti mengkhususkan. Berarti harusnya atau Al-Baqarah lebih panjang kan enak deh. Dia tidak bisa jawab. Akhirnya kata guru saya, kita ini mengkhususkan dengan sebagian Al-Quran yang ada makna dan memang dianjurkan oleh Rasulullah, seperti Yasin. Yasin itu maknanya baik dan orang-orang dulu melakukan Yasin. Dan Fatihah itu namanya Ummul Kitab, ibunya Al-Quran. Fatihah. Seandainya ada mitoni, masa kita baca Fatihah atau baca Yasin? Ya enggak, kita baca surat Yusuf, surat Maryam. Kan ngepasno kan gitu kan. Ngepasno. Ya kalau baca Al-Quran semua ya fadol, enggak apa-apa. Kita punya amalan Al-Quran, dia lebih baik. Tiap hari kita baca Al-Quran 2 juz, 3 juz, enggak apa-apa. Cuma kalau amalan Yasin setiap sore atau habis subuh, enggak masalah. Enggak masalah gitu. Itu namanya taksis. Itu ada taksis. Atau seperti gini, saya bahas sedikit ya. Tidak boleh mengadakan maulid karena di zamannya Nabi tidak ada. Tidak boleh mengadakan maulid. Di zaman Nabi, sahabat melihat Nabi. Di zamannya tabi'in sudah itu melihat sahabat, imannya masih kuat. Lah di zaman kita, kalau tidak mengadakan gitu, mana kenal sama Rasulullah? Loh kenapa kok kamu bahas maulid, dangdut tidak kamu bahas? Dangdut tidak dibahas. Atau masalah hal-hal yang lain tidak kamu bahas. Kenapa kok menyebutkan Nabi? Kamu menyebutkan pahlawan boleh kok. Kamu menyebutkan pahlawan boleh. Kamu hormat kepada bendera boleh. Tapi kenapa kok takdim sama Nabi kok tidak boleh? Harusnya lebih pantas. Harusnya lebih pantas. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Masjid musola tidak bisa i'tikaf, tidak bisa musola, tidak bisa. Dilihat aja kalau musolanya butuh untuk dimakmurkan, kita ke musola. Maksudnya seandainya musolanya kayak sepi, ini kalau tidak kurang makmur kasihan, ya kita makmurkan aja. Kalau di masjid, di masjid sudah penuh, ke masjid apa ke musola untuk memakmurkan musola, Kadang di sini ini kebanyakan masjid tidak ada orangnya kan gitu kan, masjid tidak ada orangnya. Makanya kata Nabi nanti di akhir zaman itu manusia ini akan tinggi-tinggian bangunan, bahkan masjid pun
tinggi-tinggian kalbunyan. Apa kata Rasulullah itu? Ada satu hadis pokoknya malaikat Jibril tanya apa tanda-tanda kiamat. Maka Nabi menjawab, al-mas'ul a'la minas sa'il. Orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Kata Rasulullah, kata orang malaikat Jibril, wa man amaratiha, tanda saya tidak tanya kapan kiamat, saya tanya tanda-tanda kiamat. Maka katanya Nabi, tanda-tanda kiamat nanti orang-orang Arab yang dulu memakai sandal, orang-orang Arab yang dulu memakai sandal, dan mereka nanti mendekati kiamat mereka tinggi-tinggian bangunan. Ya tahu waluna fil bunyan, mereka akan tinggi-tinggian bangunan. Bukan hanya orang Arab aja, dan semua orang-orang selain Arab juga. Dan semua orang akhirnya, dan ini hadis betul. Dulu orang-orang Arab itu mau beli sandal tidak mampu, karena mereka mengembala kambing. Mau beli sarung aja susah. Cuma sekarang, ya tetap walu nabil bunyan, mereka tinggi-tinggian bangunan. Bahkan paling tinggi bangunan ya di Abu Dhabi 800 meter. 800 meter, apa namanya itu? Bangunan apa itu? Lupa saya. Burj Khalifa 800 meter. Bahkan sekarang keponakannya Raja Salman itu sudah membangun di Saudi 1,2 km, dari bawah 1,2. Tingginya semana. Mereka megah-megahan masjid. Sama di Indonesia pun megah-megahan masjid. Padahal tidak ada isinya. Ya tidak apa-apa, memperbagus masjid tidak apa-apa. Cuma isinya lebih bagus harusnya, ya lebih banyak. Ya Ya'juj Ma'juj itu seperti binatang, dikatakan seperti binatang ya. Jadi dia akan memakan semua manusia dan semua bangunan ini dia akan memakan. Bahkan manusia pun bisa dimakan. Itu tanda-tanda alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat. Kapan? Wallahu a'lam, enggak tahu. Kalau ada orang mengatakan, oh tanggal segini kiamat, tahun segini kiamat, siapa ente, wong Nabi aja tidak menyebutkan. Ya, Nabi aja tidak menyebutkan. Cuma iya satu jenis, maksudnya ya untuk perusak bumi ya, dia perusak bumi. Cuma ya memang ditambah akhir zaman, tanda-tanda ini tambah mendekat. Maksudnya hadisnya Nabi ini tambah zaman memang kenyataan dan nanti ujung-ujungnya Dajjal yang keluar. Mudah-mudahan kita tidak ketemu ya. Amin ya. Kalau kita ketemu kita takut. Iya kalau iman kita kuat. Bahkan orang tua kita dalam kubur disuruh berdiri. Hai Gom, berdiri. Katakan bahwa kamu harus mengikut Dajjal begini. Orang tua kita dalam kubur, ya nak jangan ikut Allah nak, ikut Dajjal aja nak. Mau tidak bingung kita. Makanya mudah-mudahan tidak ketemu ya, tidak ketemu. Maksudnya? Ya enggak, maksudnya kan nanti lihat zamannya, mudah-mudahan kita tidak ketemu. Supaya iman kita kuat dengan Dajjal, kita membaca akhir surat Al-Kahfi. 3 ayat sebelum akhir. 3 ayat sebelum akhir. Dan itu saya tidak pernah membaca. Lupa saya. 3 ayat sebelum akhir disunahkan untuk seandainya pun ketemu Dajjal supaya iman kita kuat ya, Enggak ya, maksudnya ya kita baca, kadang-kadang kita baca, kalau kita ingat kita baca, tidak harus istiqomah ya. Intinya nomor 1 ya iman dan hati kita, nomor 1 itu hati ya. Maksud hati, kalau hatinya kita beres, insya Allah kita selamat. Seperti kayak di pertanyaan kubur, seandainya kita tidak bisa bahasa Arab pun, kalau pertanyaan kubur, kalau kita imannya kita bersih, saya ini orang Jawa tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa apapun, kalau iman kita bersih, iman kita kuat, kita keluar dari kubur ditanya malaikat, ya kita bisa menjawab dengan bahasa Arab. Jadi tidak perlu ada belajar sekarang fase-fasean ya, tidak perlu gitu ya. Yang penting hati kita bersih. Kalau sudah hati ini bersih, semua akan berjalan.
Imam Ghazali mengatakan remote, hati itu remote. Ala wahyal qalb, hati itu remote. Kalau hati ini bersih, mata akan bersih. Kalau hati ini bersih, tangan akan bersih. Kalau hati ini bersih, telinga akan bersih. Kalau hati ini, semua hati ini remote. Anggapannya diibaratkan remote. Ya belajarnya tanafus. Belajarnya itu membersihkan hati. Itu yang susah. Nomor satu ya susah. Contoh ada orang menghina kita. Untuk membersihkan hati ya susah. Nak membalas susah. Nak membalas susah. Untuk membersihkan itu susah. Atau mungkin kita dipuji orang. Wah kamu ini ya, Masya Allah begini. Dalam hati kita mengatakan, kita agak gembira aja. Gembira agak sombong. Oh iya saya begini. Ini sudah bukan bersih sudah. Kan gitu. Dan ini susah. Susah. Kalau ini sudah bisa terkontrol, semua akan terkontrol. Iya, bukan hanya hablum minannas, hablum minallahnya kita akan sampai. Kalau ini sudah bisa terkontrol, semua pun akan tersampai. Tapi kalau hatinya tidak bisa, susah ya. Dan ini derajatul wali, derajatnya wali. Kalau bisa kita kontrol hati, ini derajatnya wali. Kalau tidak bisa kontrol hati, tanda-tanda wali itu tidak kibir, tidak sombong, tidak riya, tidak semacam-macam. Ketika dicaci sama orang, dia akan terima. Nah, kalau kita akan repot sudah. Repot. Berat. Ada satu terakhir saya cerita. Ada satu namanya Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Habib Muhammad ini mertuanya Habib Umar bin Hafid. Kalau ibu-ibu lihat di YouTube ada apa? Itu terkenal. Namanya Habib Umar bin Hafid. Sering muridnya banyak di Indonesia. Muridnya terkenal. Habib Umar bin Hafid ada, maksudnya kalau tiap tahunnya dulu sering sebelum Covid datang ke Indonesia tiap tahun, setahun sekali ke Jakarta, kalau ke Jawa jarang. Beliau punya murid sangat banyak di dunia, bahkan di dunia itu beliau punya mertua namanya Habib Muhammad Al-Haddar. Habib Muhammad ini berdakwah di satu daerah yang tidak tahu Islam, yang tidak tahu ustadz, yang tidak tahu Habib bahkan. Kalau kita dakwah kan gampang ya, kita dakwah di Tol Al-Badru enak kan hati kan ya. Wah Habibnya datang Tol Al-Badru, tenang, seneng hati. Itu didakwah di satu daerah yang tidak tahu Habib, yang tidak tahu Islam, yang tidak tahu apa. Bahkan ketika sampai di daerah itu Habib Muhammad langsung dicaci. Kamu maling, kamu begini, kamu dicaci habis. Akhirnya dia pulang sambil menangis ke istrinya. Dia pulang sambil menangis. Istrinya ngomong, kenapa kamu menangis? Harusnya kamu ini bergembira karena kamu didakwah, dan kamu dihina. Sedangkan Nabi kamu dulu dihina. Kamu tidak boleh menangis harusnya. Sudah kamu maafkan harusnya. Katanya Ibu Muhammad, saya menangis ini karena saya memaafkannya terlambat. Saya memaafkannya ketika saya perjalanan pulang. Saya merasa kecewa. Kenapa ketika saya dihina tadi tidak langsung hati saya maafkan, tapi hati saya masih ada marah sama dia. Harusnya ketika dia mencaci langsung hati saya memaafkan. Itu darajatul aulia. Insyaallah kita bisa ya, hati bersih ya. Kadang-kadang kita tidak dikirimi tetangga aja wis ribut sudah. Iki ngelamak iki, tidak dikirimi jenang seandainya. Kan gitu kan, sudah jadi rasan-rasan. Lah itu kan repot, iya. Terkadang kita salah naruh di tanahnya orang aja ribut sudah. Tanah saya ditaruh gini ya wis. Susah ya. Susah. Insyaallah manfaat. Amin Allahumma amin. Rabbi ba'na berkatihim. Doa Bu Sri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fi jismi wa sa'atan fi rizqi wa tawbatan qabla maghfiratin ba'da mudhafan bil hisab wa amanan min al-adab wa nasiban wa jannah wa rizqna an-nadhara ila wajhil karim wa sallallahu alaihi wa sallam nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah.